Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEA Kaap. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki.
Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Royli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEAKAP. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki,
Lalu dia menggambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri.
Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati, pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEAKAP. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi,
Saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. "Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan," kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. "Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal," tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. "Abis nganter Vina meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget," kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. "Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung," ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina. Sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong, mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. "Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat, makanya baju saya darah semua," kata Wasnadi di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. "Telinga hidung semua keluar darah," ungkap dia. Menurut Tribuners, cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. "Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan," kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya.
Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan backingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati, pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEAKAP. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya.
Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri. Aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina. Sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong, mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat, makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners, cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya.
Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya diperiksa di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati, pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEAKAP. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina, meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya,
Saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat, makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners, cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung.
Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEA Kaap. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina, meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka.
Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners, cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. "Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan," kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD.
Pada pelaporan kesaksian palsu Aep dan Dede, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian Aep, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEA Kaap. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina, meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam.
Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. "Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan," kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF,
terutama yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEA Kaap. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina, meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut.
Keduanya membacakan syahadat widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT.
Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEA Kaap. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina, meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki.
Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati, pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEAKAP. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki,
Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri.
Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan backingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEAKAP. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi,
Saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. "Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan," kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. "Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri. Aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal," tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. "Abis nganter Vina meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget," kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. "Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung," ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina. Sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong, mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. "Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat, makanya baju saya darah semua," kata Wasnadi di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. "Telinga hidung semua keluar darah," ungkap dia. Menurut Tribuners, cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. "Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan," kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya.
Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan backingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Royli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati, pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEAKAP. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya.
Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina, meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya.
Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati, pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEA. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina, meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya,
Saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat, makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners, cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung.
Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati, pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEAKAP. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina, meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka.
Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners, cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. "Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan," kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD.
Pada pelaporan kesaksian palsu Aep dan Dede, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian Aep, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati, pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEA Kaap. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina, meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam.
Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. "Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan," kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF,
terutama yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEAKAP. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina, meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut.
Keduanya membacakan syahadat widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT.
Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEA Kaap. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina, meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki.
Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati, pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEAKAP. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki,
Lalu dia menggambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri.
Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan backingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati, pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEAKAP. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi,
Saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. "Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan," kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. "Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri. Aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal," tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. "Abis nganter Vina meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget," kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. "Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung," ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina. Sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong, mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. "Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat, makanya baju saya darah semua," kata Wasnadi di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. "Telinga hidung semua keluar darah," ungkap dia. Menurut Tribuners, cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. "Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan," kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya.
Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan backingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati, pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEA. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya.
Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina, meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya.
Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya diperiksa di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati, pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEA Kaap. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina, meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya,
Saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat, makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners, cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung.
Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Royli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEA Kaap. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina, meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka.
Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners, cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. "Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan," kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD.
Pada pelaporan kesaksian palsu Aep dan Dede, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian Aep, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEA Kaap. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina, meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam.
Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. "Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan," kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF,
terutama yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEA Kaap. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut.
Keduanya membacakan syahadat widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Royli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT.
Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEA Kaap. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina, meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki.
Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati, pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEAKAP. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki,
Lalu dia menggambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri.
Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan backingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Royli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati, pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEAKAP. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi,
Saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. "Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan," kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. "Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal," tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. "Abis nganter Vina meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget," kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. "Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung," ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. "Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua," kata Wasnadi di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. "Telinga hidung semua keluar darah," ungkap dia. Menurut Tribuners, cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. "Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan," kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya.
Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan backingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya. Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati, pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEAKAP. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya.
Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal, tutur Widi. Setelah mengantar Vina, Widi dan Mega pun langsung syok karena 30 menit sebelum mendapat kabar kecelakaan, mereka masih berkomunikasi dengan Vina lewat telepon. Abis nganter Vina meninggal, aku langsung keluar, duduk di luar bengong, syok banget, kata Widi lagi. Diakui Widi, saat itu Vina masih mengenakan baju miliknya yang dipinjam almarhum saat sore hari. Itu baju saya, dress tapi ada rompinya nyambung, ungkap Widi lagi. Beda dengan pengakuan ayah Vina sementara itu, ayah Vina, Wasnadi Otong mengaku sempat menemani Vina di rumah sakit. Menurutnya, saat itu dirinya sempat melihat Vina masih menghembuskan napas. Sempat lihat dia ngorok, masih hidup cuma suaranya gak jelas. Makanya langsung saya angkat makanya baju saya darah semua, kata Wasnadi di YouTube curhat Bang Denny Sumargo. Setelah itu, kata dia, Vina pun menghembuskan napas terakhirnya. Terus gak lama dari itu udah meninggal, gak sempet ngomong, mata kebuka. Telinga hidung semua keluar darah, ungkap dia. Menurut Tribuners cerita siapa yang paling sesuai dengan fakta? Mega Lestari dan Widya Sari mengaku masih mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan korban Vina saat di rumah sakit. Keduanya mengaku sempat menyusul ke rumah sakit usai mendapatkan kabar dari polisi jika sahabatnya yakni Vina dan kekasihnya Eki mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Sementara itu, Mega mengatakan Vina saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun mengaku ada sosok perawat lelaki yang saat itu mengurus Vina di ruang UGD memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan. Sini dibantu temannya biar cepat, kasihan, kata Widi menirukan ucapan sang perawat lelaki tersebut. Keduanya pun akhirnya masuk dan membisikkan syahadat di telinga Vina Cirebon yang dalam kondisi sakaratul maut. Keduanya membacakan syahadat Widi di telinga kanan Vina dan Mega di telinga kiri Vina. Setelah melihat Vina pergi selama-lamanya, keduanya mengaku syok. Bahkan, Mega sampai pingsan di rumah sakit melihat kondisi pacar Eki. Ibtu Rudiana sebut pengacaranya sukarela membantu di tengah pertanyaan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal soal asal-muasal dananya, sekaligus membantah dibekingi orang kuat. Sebab, sejak awal Farhad Abbas memang sudah vokal mempertanyakan asal-usul duit Ibtu Rudiana untuk menyewa puluhan pengacara. Farhad Abbas mengetahui ayah Eki itu ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Kemudian, baru-baru ini Ibtu Rudiana memberi jawaban soal sewa pengacara tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan jika para pengacaranya secara sukarela membantu dirinya. Oleh sebab itu, ia menceritakan awal mula para pengacaranya mau membela. Selain itu, Ibtu Rudiana mengatakan jika dirinya tak dijembatani. Di sini, Ibtu Rudiana ikut membantah tudingan bekingan orang kuat untuk membayar sewa pengacaranya.
Personel Bareskrim Polri menemui langsung 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mendekam di 2 lapas berbeda di kota dan Kabupaten Bandung, hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. 5 terpidana yaitu Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa di Lapas Bandung Kebonwaru. Sedangkan, Eko dan Jaya diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan kebohongan AF dan DD sebagai saksi kunci kasus Cirebon 2016 silam itu. Sebelumnya, AF dan DD dilaporkan kuasa hukum para terpidana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan bukti dan saksi yang menunjukkan para terpidana memiliki alibi kuat. Menurut Roeli, pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bukti tambahan terkait kesaksian palsu AF dan DD. Pada pelaporan kesaksian palsu AF dan DD, Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana lainnya, mengatakan pihaknya fokus pada alibi. Dia ingin meyakinkan Bareskrim bahwa saat penemuan mayat Vina dan Eki di flyover Talun 27 Agustus 2016 malam, para terpidana sedang berkumpul menginap di rumah ketua RT lingkungan mereka, bernama Pasren. Dengan demikian, kesaksian AF, terutama, yang menyatakan para terpidana menyerang almarhum Vina dan Eki 2016 silam tidak terbukti. Jutek berharap, tindak lanjut Bareskrim ini bisa membuka kebenaran. Apalagi kliennya ini punya alasan jika saat peristiwa pada 27 Agustus 2016, para terpidana ada di rumah ketua RT. Pengakuan mengejutkan Widi dan Mega saat Vina sakaratul maut, beda dari cerita keluarga korban. Sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengaku membisikkan kalimat syahadat ke remaja 16 tahun tersebut saat sakaratul maut di RSUD Gunung Jati, pada 2016 silam. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Mega dan Widi saat menjadi narasumber di Abraham Samad SPEA Kaap. Mulanya Mega dan Widi mengaku sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba melihat postingan di BBM dan Facebook yang mengabarkan Eki meninggal dunia. Keduanya kemudian menghubungi ponsel Vina berkali-kali namun tidak diangkat. Setelah percobaan ketiga kali, sambungan telepon Vina dan Widi terhubung. Tapi enggak ada suaranya, terus dimatiin dari HP si Vina, ucap Widi. Lalu Vina dan Widi kembali mencoba menelepon Vina. Yang nerima, telepon, laki-laki. Lalu dia mengambarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan tunggal, kata Widi. Laki-laki yang mengangkat telepon tersebut ternyata anggota Polsek Talun. Ia lalu menjelaskan kalau Eki meninggal dunia, dan Vina dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Mega dan Widi kemudian langsung berangkat ke RSUD Gunung Jati. Diungkap Widi, saat itu Vina masih berada di UGD namun mereka tak berani masuk. Namun Widi dan Mega tiba-tiba dipanggil oleh perawat untuk masuk menemui Vina. Sini dibantu temannya biar cepet, kasihan, kata Widi menirukan ucapan perawat saat itu. Rupanya saat masuk ke UGD, kata Widi, kondisi Vina sudah ngorok dan keluar darah dari hidungnya. Widi dan Mega pun kemudian menuntun Vina untuk pulang selama-lamanya ke Sang Pencipta. Dua teman dekat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap detik-detik almarhum menghembuskan napas terakhir. Aku di telinga kanan, Mega telinga kiri, aku syahadatin sama Mega, terus udah, gak ada meninggal,